Setiap orang pasti pernah ngalamin titik terendah di dalam hidupnya. Pernah ngalamin kayaknya cobaan hidup banyak banget sampai berasa kayak hancur banget gitu. Dan biasanya kehancuran itu datang tanpa aba-aba, tanpa ampun. Dan kita nggak bisa bikin waktu berhenti sejenak. Ya harus dihadepin, tapi semuanya jadi pilihan kita juga. Mau bangkit dan berjuang lagi, atau nyerah sama keadaan. Kalau petinju satu ini sih milih buat bangkit, walaupun berjuangnya harus dari nol lagi. Tapi yang pasti dia anti nyerah. Inilah kisah tentang seorang juara yang dipaksa jatuh ke titik paling rendah dalam hidupnya dalam film Southpaw. Abang-abang sangar satu ini namanya Billy Hope, diperanin sama Jake Gyllenhaal. Tapi kita panggil aja Bang Bill. Dia tuh petinju yang terkenal banget karena emang dia jago di atas ring. Udah langganan menang kalau adu tinju sama siapapun lawannya. The real Bang Jago dah pokoknya. Kayak hari ini lagi ada pertandingan tinju dan Bang Bill lagi-lagi menang telak dari lawannya. Walaupun mukanya udah acak adut, tapi tetap aja dia pemenangnya. Nah, kalau cewek ini namanya Maureen Hope, diperanin sama Rachel McAdams. Tapi kita panggil aja Mbak Rin. Dia ini istrinya Bang Bill, yang setia banget ngedampingin Bang Bill di setiap pertandingan tinju. Dia selalu support, pasutri idaman dah pokoknya mereka berdua. Abis kemenangannya hari itu, Bang Bill langsung gelar konferensi pers tuh. Banyak kan soalnya fans dia dari berbagai penjuru. Nih petinju kuat amat ya, udah kayak begitu mukanya masih aja kuat buat berdiri sama ngomong di depan umum gitu. Tapi tiba-tiba pas di konferensi pers itu ada petinju sengak yang ngerendahin Bang Bill dan nantang buat adu tinju di atas ring. Petinju sengak itu namanya Miguel. Emang sengak banget dia nantangin Bang Bill di depan umum gitu. Caper kali ya. Tapi akhirnya Bang Bill milih buat nggak ngeladenin Miguel. Pulang dari pertandingan tinju itu, Bang Bill sama Mbak Rin kelihatan sama-sama capek banget. Rasanya kayak pengen langsung rebahan di kasur dan molor aja gitu. Tapi mereka inget masih ada anak mereka yang kayaknya belum bobo tuh di kamar. Nah, ini satu-satunya anak Bang Bill sama Mbak Rin. Namanya Dek Lela. Dia masih kecil, masih sekolah SD. Bang Bill sama Mbak Rin seneng banget bisa punya anak pinter dan aktif kayak Dek Lela. Sebelum bobo bareng, Mbak Rin sempet ngomong ke Bang Bill buat minta supaya Bang Bill vakum adu tinju dulu. Soalnya pertandingan hari itu bikin Mbak Rin khawatir sama kondisi fisik Bang Bill. Udah lumayan parah kan tuh muka. Walaupun paham Mbak Rin khawatir, tapi Bang Bill tetap ngerasa dari tinju tuh hidup dia bisa bahagia, bisa punya harta kekayaan dan kesejahteraan. Jadinya dia nggak bisa vakum tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Tapi besoknya pas Pak Manajer ngomongin soal tawaran kontrak tanding tinju, Mbak Rin bilang Bang Bill mau istirahat dulu, dan disitu Bang Bill ngikut maunya Mbak Rin aja. Berarti kayaknya udah setuju nih buat vakum sementara. Masih soal kemenangannya, suatu hari Bang Bill jadi pembicara di acara amal gitu. Dia sempat pidato soal kehidupannya dan betapa bahagianya dia bisa ketemu sama Mbak Rin yang sekarang udah jadi istrinya. Di acara itu kebetulan emang ada Miguel juga, si petinju sengak. Pas acara udah selesai, Bang Bill sama Mbak Rin mau pulang dong karena udah nggak ada kepentingan lagi. Pas lagi jalan di lobi mau keluar, tiba-tiba Miguel si petinju sengak itu malah ngebacot dan nantangin Bang Bill lagi. Sampai-sampai si Miguel ngomong sesuatu yang bikin Bang Bill jadi emosi karena nyinggung Mbak Rin. Mbak Rin sempat nenangin Bang Bill dan nyuruh buat jalan aja ke depan. Tapi Bang Bill udah keburu emosi dan jadinya dia puter badan buat nyamperin dan ngehantam Miguel. Langsung ribut besar dan rusuh dah tuh suasana di lobi gegara Miguel si orang sengak itu. Emang kagak ada otak kali tuh orang ya? Sayangnya di tengah keributan itu terdengar suara senjetong. Emang suara itu bikin keributan jadi agak mereda. Tapi ternyata senjetong itu kena ke perut Mbak Rin. Aduh, parah banget sih ini. Bang Bill sebisa mungkin tenangin Mbak Rin yang jadi sasaran senjetong itu. Ambulans udah ditelepon sama orang sekitar, tapi Mbak Rin keburu lemes badannya. Dan dalam beberapa menit kemudian, Mbak Rin gak sadarkan diri. Dia meninggoy. Bang Bill sempat ditanya-tanya sama petugas keamanan dan pihak berwajib,
karena saat itu belum ada yang tahu siapa orang yang pegang senjetong dan nyasar ke Mbak Rin. Pas di pemakaman, Bang Bill ngerasa sedih banget dan gak kuat buat deket-deket kuburan Mbak Rin. Pikirannya kacau balau. Dek Lela juga cuma bisa bengong dan nangis sendirian di kamarnya. Duh, sedih amat ya. Hari-hari setelah itu, Bang Bill kelihatan depresi banget. Dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana sekarang. Kayak nggak ada tujuan lagi gitu. Bang Bill juga sering banget emosi dan tantrum sendiri. Dan dia ngelampiasin itu ke barang-barang di sekitarnya. Kasian banget kan? Sampai-sampai Bang Bill jadi sering ngebuang-buang duitnya yang nggak jelas dibeliin buat apa aja. Dia jadi boros banget. Pak manajer negor Bang Bill tuh karena pengeluaran dia di masa-masa depresi itu kayak bejibun banget. Sampai buat cicilan mobil pun udah nggak ada karena uangnya hampir habis. Money, it's drying up. Look, you gotta see what's happening here. We need to cut back. I mean, they've already taken 2 of the cars. Tapi Bang Bill malah batu, ngerasa uangnya masih banyak. Ya emang lagi nggak stabil juga sih kondisi dia. Akhirnya Pak manajer kasih solusi tuh. Biar bisa kumpulin uang lagi, Bang Bill harus mau ikut adu tinju dan tanda tangan kontrak. Karena sumber penghasilan Bang Bill cuma dari tinju doang. Sempet cekcok dikit, tapi akhirnya Bang Bill mau tanda tangan kontraknya demi dapat duit lagi. 2 bulan kemudian, Bang Bill mulai adu tinju lagi. Tapi dia masih belum stabil. Jadinya dia kalah telak sama lawannya. Ini jadi kayak maksain sih. Ngarep bisa bangkit ikutan tinju lagi, malah bikin hidup Bang Bill makin berantakan. Semuanya jadi jauh lebih buruk. Beberapa hari kemudian, Bang Bill kena omel sama Pak manajer gegara nggak bener adu tinjunya. Bang Bill juga diskors dari pertandingan tinju manapun selama setahun karena dia tantrum nggak jelas di atas ring pas tanding itu. Dan karena lagi banyak utang, Pak manajer bilang Bang Bill harus ngejual rumahnya biar bisa nutup tunggakan. You will have to sell the house to cover the debt. Sell the house, man. No, I'm not selling the house. Bang Bill malah jadi sebel sama Pak manajer dan bilang dia berhenti dari pertinjuan. Bang Bill ngerasa muak sama apapun dan siapapun. Pulang dari kantor Pak manajer, Bang Bill nekat ngelakuin hal gila yang bikin dirinya jadi celaka. Bahkan gara-gara kenekatannya itu, mobilnya jadi rusak parah di bagian depan. Pas dibawa ke rumah sakit, Bang Bill cuma bisa pelangap-pelongo. Tapi habis itu dia langsung tantrum lagi. Dia ngerasa muak sama semua kehidupan dia. Duh, sampai kapan ya Bang Bill kayak begini? Beberapa hari kemudian, Bang Bill disidang sama hakim pengadilan negeri karena dianggap punya trauma berat. Jadi untuk sementara, Bang Bill nggak bisa punya hak asuh anak buat Dek Lela karena dianggap berbahaya. Bang Bill udah berusaha buat ambil hak asuh anaknya lagi. Dek Lela juga maunya sama Bang Bill. Tapi keputusan hakim kagak bisa diganggu-gugat. Bang Bill bakal dipantau ulang selama 1 bulan ke depan sama Komisi Perlindungan Anak. Beberapa hari kemudian, rumah gede Bang Bill disita sama pihak berwenang, termasuk mobil mewahnya. Karena utang yang kagak kebayar, rumah itu bakal dilelang dalam waktu dekat. Bang Bill cuma bisa pasrah sama segala cobaan yang datang ke hidup dia. Untungnya dia masih punya asisten pribadi yang setia sama dia. Kayak sekarang nih, dia dijemput buat diantar ke suatu tempat sama asistennya. Ternyata Bang Bill mau ke tempat gym dan boxing. Kayaknya penting nih, mau ngapain dia ya? Ternyata di situ Bang Bill mau temuin Pak Will, pemilik sekaligus pelatih tinju di tempat itu. Di situ Bang Bill bener-bener nunjukin dirinya yang udah pasrah dan minta bantuan sama Pak Will. Bahkan Bang Bill juga sampai rela buat minta pekerjaan sama Pak Will. I also need a job. Yeah, I need to prove to the court I can hold a job. Dan akhirnya Pak Will bilang kalau ada staf penjaga malam yang baru keluar. Jadinya dia butuh pekerja yang mau jaga malam dan juga tukang bersih-bersih. Tapi pas dikasih tahu kerjaannya kayak begitu, Bang Bill malah nolak dan dia ngerasa nggak dihargain sama Pak Will. Langsung cabut tuh dia jadinya. Akhirnya yang dia lakuin sekarang cuma bisa nyewa kamar buat tidur. Besoknya Bang Bill jenguk Dek Lela di panti asuhan. Bang Bill senang banget bisa jenguk anaknya. Tapi Dek Lela malah kayak kagak mood gitu ketemu Bang Bill. Bahkan Dek Lela sampai marah tuh sama Bang Bill. Go outside now. Yes, you can. Yes, okay. You want to tell him? Come on, we got a couple minutes, baby. Jadinya Dek Lela milih buat ninggalin Bang Bill tuh. Kasian bet dah ya Bang Bill. Habis dari situ, Bang Bill langsung balik lagi ke tempat Pak Will dan bilang kalau dia mau ambil pekerjaan jadi tukang jaga dan bersih-bersih. Wah, gila sih, udah sepasrah itu Bang Bill sama nasib. Gak pakai lama, Bang Bill langsung mulai kerja hari itu juga. Dia bersihin tuh tempat boxingnya Pak Will. Beberapa hari kemudian, Bang Bill juga nyoba ngelatih anak-anak yang suka boxing di tempat Pak Will itu. Hitung-hitung nambah kegiatan kan biar kagak stres mulu.
Gak cuma itu, Pak Will akhirnya mau bantu ngelatih Bang Bill. Mereka berdua coba latihan tinju tuh buat bangkitin semangat dan kekuatan Bang Bill lagi. Gak cuma asal ngelatih, Pak Will bener-bener serius ngajarin strategi dan kontrol emosi juga. Pak Will bener-bener tulus pengen ngebantu Bang Bill jadi pulih lagi kondisinya. Sampai akhirnya Bang Bill mulai bisa latihan adu di atas ring tinju bareng orang lain. Itu artinya Pak Will bener-bener bisa percaya sama perkembangan Bang Bill. Beberapa hari kemudian, akhirnya Bang Bill berani buat coba jenguk Dek Lela lagi. Walaupun agak canggung, tapi Dek Lela masih mau ngobrol sama Bang Bill. Besoknya Bang Bill disidang lagi. Katanya pengadilan negeri udah ngeliat perkembangan kontrol emosional Bang Bill. Tapi Bang Bill masih belum bisa dikasih hak asuh anak dan harus nunggu sebulan ke depan lagi. Gak lama setelah itu ada panitia acara yang datengin tempatnya Pak Will dan nawarin Bang Bill buat jadi bintang tamu adu tinju buat acara amal. Jadi bukan pekerjaan tapi kayak bantu buat acara amal gitu. Bang Bill tertarik tapi dia masih mikir-mikir dulu. Besoknya pas jenguk Dek Lela lagi, Bang Bill bilang kalau dia bakal tanding tinju buat acara amal. Ngedenger itu Dek Lela bilang dia mau nonton tinju itu. Tapi Bang Bill bilang dia belum bisa ngizinin karena belum ada hak asuh anak. Dek Lela malah ngotot sampai marah-marah tuh sama Bang Bill. Dek Lela kecewa banget Bang Bill kagak bisa ngebantu Dek Lela buat keluar dari panti asuhan itu. I don't trust you. Trust me. Come on, baby. You told me that. Gak lama setelah itu, Bang Bill mulai adu tinju buat acara amal. Dan berkat pelatihan dari Pak Will, Bang Bill berhasil menang di acara tinju itu. Semua orang pada tepuk tangan, ngerasa Bang Bill mulai comeback lagi nih. Abis adu tinju buat acara amal itu, tiba-tiba Bang Bill disamperin sama Pak Manajer yang udah lama ngilang itu. Pak Manajer bilang dia mau nawarin Bang Bill buat ikut pertandingan tinju ngelawan Miguel buat ngerebut gelar juara. Bang Bill tertarik sama tawarannya karena bakal dapat duit juga di situ. Tapi Bang Bill masih perlu mikir-mikir dulu. Sebulan kemudian, akhirnya hakim memutuskan Bang Bill udah bisa punya hak asuh penuh buat Dek Lela. Dia bisa bawa Dek Lela tinggal bareng. Bang Bill seneng dan lega banget pas dengar keputusan itu. Abis itu Bang Bill sama Dek Lela langsung jalan berduaan di luar. Mereka sama-sama kangen tuh. Gak lupa juga Bang Bill sama Dek Lela ngelayat ke makam Mbak Rin. Mereka berdua sama-sama kangen banget tuh sama Mbak Rin. Gak lama abis itu Bang Bill mulai latihan keras buat persiapan tanding tinju ngelawan Miguel. Ya, akhirnya Bang Bill terima tawaran itu demi bangkit. Dia berusaha latihan keras, tentunya dibantu sama Pak Will juga. Gokil nih, Raja Tinju mulai bangkit. Beberapa minggu kemudian, akhirnya pertandingan tinju Bang Bill ngelawan Miguel bakal dimulai. Bang Bill deg-degan banget karena ini pertama kalinya dia tanding di atas ring tinju lagi. Dek Lela bareng pengawasnya nonton di belakang ring lewat TV. Mereka berdoa supaya Bang Bill bisa menang. Gak pakai lama, pertandingan tinju Bang Bill lawan Miguel pun dimulai. Let's go. Di awal-awal pertandingan, Bang Bill kelihatan diserang terus sama Miguel. Bang Bill cuma bisa kasih pertahanan doang, ngelindungin diri doang, tapi belum berani nyerang. Di ronde-ronde berikutnya, Bang Bill mulai berani lawan Miguel. Tapi tetap aja kadang ada nggak kenanya. Bahkan Miguel masih terus jor-joran ngelawan Bang Bill. Duh, gimana ini? Jadi siapa jagoan sebenarnya? Belum lagi di ronde selanjutnya, Bang Bill sesekali jatuh sampai kayak hampir nggak kuat buat bangkit. Tapi dia masih kekeh mampu buat berjuang di atas ring. Tapi pas udah mulai ronde ke-10, Bang Bill mulai bisa bikin Miguel acak adut. Bang Bill mulai bangkit dan nunjukin apa yang dia bisa. Nah, gini dong. Sampai akhirnya di babak-babak akhir, Bang Bill berhasil bikin Miguel kagak berkutik. Miguel mulai lemes dan capek. Bang Bill justru berhasil unggul di babak-babak akhir. Gokil banget kan Bang Bill ini? Dan di akhir pertandingan, juri memutuskan pemenangnya adalah Bang Bill dengan skor yang unggul tipis dibanding Miguel. Abis tanding itu, Bang Bill langsung bersyukur dan berterima kasih sama Pak Will yang udah mau jadi pelatihnya. Bang Bill ngerasa dia sekarang udah lebih lega karena menang tanding lawan Miguel. Gak cuma itu, Bang Bill juga langsung samperin Dek Lela. Dek Lela sampai nangis saking bangganya sama Bang Bill tuh. Mereka berasa dipersatukan kembali. Sedih banget ya, siapa nih yang diem-diem nangis? Bang Bill bukan petinju sempurna, dia hancur, dia gagal. Tapi film Southpaw mengajarkan kita satu hal penting. Hidup bisa menjatuhkan kita sampai ke tanah,
Tapi selama kita masih mau berubah, kita masih punya kesempatan. Karena kemenangan sejati bukan soal sabuk juara, tapi soal siapa kita saat semuanya hilang. Kalau kamu pernah jatuh sejauh itu, ingat satu hal, bangkit itu mungkin, asal kamu berani melawan diri kamu sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Southpaw? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.